Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dok, izin untuk membahas terkait kepemimpinan efektif dari kelompok 3. Boleh di next. Untuk anggotanya itu ada Virja Unisanto dari Bazulfa dan Putri Naima Cahya. Oke, boleh di next. Untuk outline-nya itu sendiri ada definisi kepemimpinan efektif, ada model kepemimpinan efektif, kemudian ada ciri khas kepemimpinan efektif, dan kompetensi pimpinan efektif. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama ada definisi singkatnya itu kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dengan kepemimpinan efektif, tujuan dapat tercapai secara efisien tanpa mengorbankan motivasi dan kenyamanan anggota tim. Oke, boleh di next. Kemudian ada kepemimpinan efektif. Kepemimpinan yang efektif itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, memotivasi, menjaga, dan memelihara setiap anggotanya, memerlukan komunikasi yang baik dan tepat dan berkualitas. Dalam proses kepemimpinan secara berlangsung, apabila fungsi kepemimpinan sesuai dengan tipe kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang yang dipimpinnya untuk ikut berperan dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada model kepemimpinan yang efektif. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki seseorang pemimpin yang dapat membedakan dengan pemimpin yang lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan, dan dukungan para bawahan. Penekanan kepemimpinan karismatik adalah pada karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Nila kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, model kepemimpinan efektif yang kedua yaitu kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan di mana seseorang memimpin, melakukan proses mempengaruhi, dan membuat perubahan yang besar dalam pada sikap dan asumsi para anggota organisasi, dan membangun komitmen untuk menjaga strategi, tujuan, visi, dan misi organisasi. Penekanan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan transformatif adalah proses memberikan inspirasi, mengembangkan dan memberi wewenang kepada para bawahan dan membangun komitmen untuk mencapai strategi, tujuan, visi, dan misi organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan yang melibatkan proses kontraktual dan pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Para pemimpin transaksional mengidentifikasi harapan-harapan bawahan dan memberikan imbalan atau penghargaan sebagai ganti atas kinerja yang ditunjukkan bawahan. Kepemimpinan transaksional memotivasi para bawahan untuk menjanjikan sebuah imbalan atas kinerja mereka. Penekanan dari kepemimpinan transaksional adalah pada proses pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Sebagai contoh, para pemimpin perusahaan bertukar penghargaan berupa gaji dan dengan kinerja para bawahannya. Selanjutnya ada ciri khas kepemimpinan yang efektif menurut Kate Davis
mengatakan bahwa ciri-ciri khas kepemimpinan efektif sebagai berikut. Satu, integrasinya tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki tingkat integrasi yang tinggi, yang lebih tinggi dari bawahannya. Yang kedua, kematangan jiwa sosial. Pemimpin biasanya memiliki perasaan atau jiwa yang cukup matang dan mempunyai kepentingan serta perhatian yang cukup besar dari bawahannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firdi. Baik, untuk selanjutnya, yang ketiga, menjalin hubungan kerja manusiawi atau human relation attitude, pemimpin harus dapat bekerja secara dengan orang lain atau dengan bawahannya. Yang keempat, motivasi terhadap diri dan hasil atau inner motivation and achievement drives. Para pemimpin ingin mengatur segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi pimpinan efektif. Yang pertama itu kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin mampu menyampaikan visi, tujuan, dan ekspektasi dengan jelas dan efektif kepada anggota tim. Kemampuan mendengarkan aktif dan memberi umpan baik konstruktif, membantu membangun hubungan kuat dan menyatukan pemahaman semua pihak. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kemampuan mendengarkan aktif dan memberi semua hubungan kuat dan menyatukan pemahaman semua pihak. Empati, kesabaran, dan kemampuan untuk mengelola konflik adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Untuk selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif. Pemimpin mampu membuat keputusan yang tepat, cepat, dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan potensi dampaknya. Pemimpin mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mengembangkan solusi yang efektif. Yang keempat, kemampuan memotivasi. Pemimpin yang efektif mampu memotivasi anggota timnya mencapai tujuan mereka dan memberikan yang terbaik. Dapat dilakukan melalui pemberian dorongan, penghargaan, pengakuan, dan penciptaan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Untuk referensinya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.